Well, lantas DNA di TKP itu tuh punya siapa? Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Antonella Di Veroli, seorang wanita asal Italia, telah dihilangkan nyawanya pada April 1994. Pelaku menaruh jasad korban di dalam lemari kamarnya, dan setelah hampir 28 tahun kasus ini terjadi, kepolisian masih belum mampu mengungkap pelaku serta motif kejahatan ini. Lantas, bagaimana kronologi lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Disclaimer, kasus yang kita bahas kali ini adalah kasus belum terpecahkan, jadi kalian jangan berharap akhir yang melegakan. Justru kebalikannya. So, bear with me and let's get started. Antonella Di Veroli merupakan wanita single asal Italia yang berusia 47 tahun pada 1994. Dia adalah akuntan dan bekerja untuk menyiapkan laporan keuangan beberapa klien. Kliennya itu nggak banyak, tapi uang bayarannya cukuplah untuk memenuhi biaya kehidupannya sehari-hari. Antonella dikenal pendiam, tertutup orangnya, jadi bisa dibilang dia nggak punya banyak teman. Salah satu orang dari daftar temannya yang sedikit itu adalah sang mantan pacar, Umberto Nardilocci. Setelah putus, mereka masih sering berkomunikasi lewat telepon dan juga sering jalan bareng. Pada tahun tersebut, Antonella diketahui baru saja membeli apartemen nomor 8 di Via Oliva yang berada di distrik Talenti, Italia. Apartemen tua yang dibelinya direnovasi biar fresh dan lebih layak ditempati. Dia juga menambahkan beberapa furnitur, termasuk lemari pakaian, lemari yang sama di mana tubuh tak bernyawanya nanti ditemukan di dalamnya pada April 1994 dan sang pelaku tidak diketahui. Untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Antonella, sangat penting mengetahui kegiatan apa saja yang dia lakukan pada waktu sebelum meninggal. Pada Minggu 10 April 1994, Antonella pergi ke tempat teman wanitanya untuk makan siang. Keduanya menghabiskan waktu sampai sore, bahkan orang tua temannya nawarin Antonella buat sekalian makan malam di rumah mereka. Antonella menolak halus tawaran itu dan bilang bahwa dia ada kerjaan yang harus diselesaikan, ditambah dia mau leha-leha lebih lama di rumahnya. Kan besoknya harus mulai kerja lagi tuh hari Senin. Setelah berpamitan, dia langsung balik ke rumah. Ketika sampai di apartemen, dia memberikan kunci ke penjaga untuk memarkirkan mobilnya seperti biasa. Lalu pas udah beres, masuk tuh dia ke apartemennya. Terus ngecekin dokumen kerjaan, dan sekitar pukul 10.45 malam, dia telepon ibunya untuk menanyakan kabar. Gak berselang lama, teleponnya ditutup dan dia bersih-bersih diri, mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Keesokan paginya, Antonella lenyap tanpa kabar. Dia tidak datang ke kantor, dan tetangga samping apartemennya, Nineve, juga tidak melihatnya keluar untuk pergi bekerja. Ibunya dan Umberto heran kemana sebenarnya Antonella ini. Kok sampai seharian gak ada kabar? Teleponnya juga cuman berdering aja gak diangkat. Hingga sore harinya, Carla, saudara Antonella, dengan suaminya memutuskan untuk datang ke apartemen. Dia berkali-kali membunyikan bel pintu tempat tinggal Antonella, tapi tak ada respon. Nineve, si tetangga yang juga ada di sana, memberikan saran untuk membuka pintu Antonella menggunakan master key yang didapat dari pengelola apartemen. Tak lama, Umberto Nardilocci juga datang ke sana beserta temannya yang seorang polisi. Setelah semuanya masuk tuh, Carla melihat keadaan apartemen seperti biasanya. Menurutnya, tidak ada apapun yang aneh. Satu-satunya yang bikin bingung adalah Antonella tidak ada di apartemennya, dan lantas kemana dia? Karena udah dipastiin gak ada tuh. Dengan masih merasa khawatir, semua orang pun pulang. Dan pada tengah malam, Umberto kembali ke apartemen. Tapi tetap, Antonella masih juga belum muncul. Keesokan harinya, 12 April, puluhan jam setelah diketahui menghilang, Antonella masih belum ada kabar. Carla dengan suami dan Umberto dengan teman polisinya memutuskan untuk sekali lagi mendatangi tempat tinggal Antonella.
Namun kali ini mereka mau melakukan inspeksi, jadi kayak bener-bener dicekin tuh keseluruhan apartemen. Mereka menyusuri setiap ruangan, membuka laci-laci untuk menemukan apa saja yang kira-kira bisa dijadikan petunjuk tentang keberadaan Antonella. Sampai mereka menyadari suatu keanehan, yaitu pintu lemari di kamar tidur Antonella disegel dengan dempul atau sejenis lem, tapi kalau kering bisa keras gitu. Setelah berhasil membuka paksa pintu lemari, mereka melihat tumpukan baju acak-acakan dan guling dengan bercak darah di rak atas, sementara di rak bawah, rak yang lebih besar, ditemukan Antonella dalam keadaan telah tidak bernyawa. Dia bom di kepala 2 kali dengan menggunakan pistol. Perkiraan pihak berwajib yaitu pistol kaliber 22 jika melihat dari pelurunya. Belum bisa dipastikan ya, karena sampai saat ini pun senjatanya masih entah di mana. Sekarang pertanyaannya, kenapa si pelaku menyembunyikan tubuhnya di lemari pakaian? Menurut kriminolog yang mengamati kasus ini, Ima Giuliani, pelaku memilih menyembunyikan tubuh korban di lemari karena jika dia membawa tubuh Antonella keluar dari apartemen, bisa jadi kemungkinannya akan ketahuan orang lain kan? Nah, jadi mungkin pelakunya ini naruh jenazahnya di lemari biar gak gampang ketahuan. Sekarang kita tahu bahwa Antonella meninggal karena pistol. Namun anehnya, tidak ada satupun tetangga yang mengaku mendengar suara tembakan di malam kejadian. Nineveh mengatakan dia mendengar suara langkah kaki sekitar jam 11 malam di hari itu, tapi dia tidak mendengar suara tembakan. Sang pelaku diketahui tidak meninggalkan barang bukti atau jejak penting di tempat kejadian. Hanya ada sebuah wadah lem yang digunakan untuk menyegel lemari, diletakkan di meja samping tempat tidur. Tentunya penemuan ini tidaklah cukup memberikan petunjuk untuk polisi guna mengungkap pelaku. Yang polisi tahu, tidak terlihat ada pembobolan di jendela dan pintu apartemen juga berfungsi normal. Berarti dipastikan pelaku masuk ke dalam apartemen atas seizin Antonella. Dan bisa dibilang kemungkinan pelaku ini adalah seseorang yang dikenal wanita tersebut. Karena Antonella ini diketahui orangnya tertutup ya, temennya sedikit, jadi tidak begitu susah bagi polisi untuk memutuskan siapa yang kira-kira punya peluang besar menyakitinya. Hingga polisi memfokuskan investigasi pada 2 pria dan keduanya diketahui pernah dekat atau bahkan menjalin hubungan asmara dengan Antonella. Pria pertama adalah Umberto Nardilocci, dan yang kedua, Vittorio Bifani, seorang fotografer yang telah menikah dan di saat bersamaan pernah punya hubungan asmara dengan korban. Ya, jadi Antonella ini di masa lalu merupakan selingkuhannya. 3 hari setelah penemuan jenazah, kedua terduga pelaku diinterogasi dan menjalani The Grace Test atau tes Grace, yaitu tes untuk mengetahui apakah ada partikel nitrit atau partikel yang dikeluarkan dari moncong senjata api saat peluru ditembakkan di tangan kedua terduga pelaku. Jadi kalau misal sebuah peluru ditembakkan gitu ya, ada partikel mikroskopik yang ikut keluar dan biasanya bakal nempel di tempat sekitar, bisa di permukaan benda yang terkena peluru dan juga di tangan penembak. Dan hasil tes kedua pria tersebut positif. Loh, lantas mereka berdua pelakunya? Tunggu dulu. Umberto mempunyai alibi bahwa dia seringkali ikut latihan tembak di lapangan tembak tak jauh dari rumahnya. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata memang benar. Aman tuh dia. Sedangkan Vittorio dirasa tidak memiliki alibi kuat dan polisi memutuskan untuk menginvestigasinya lebih jauh. Pada akhirnya, Umberto Nardilocci dieliminasi dari daftar terduga pelaku dan detektif memfokuskan perhatian pada sang fotografer. Yang memperkuat kecurigaan kepada Vittorio adalah dahulu Vittorio dan Antonella pernah punya masalah tentang uang. Keduanya mempunyai hutang bersama sebanyak 42 juta lira Italia atau sekitar 294 juta rupiah. Semoga konversinya benar ya. Dan hutang tersebut masih belum dilunasi sampai kejadian Antonella meninggal. Diketahui juga bahwa setelah istri Vittorio mengetahui perselingkuhannya, dia melabrak Antonella lewat telepon. Singkatnya, di mata pengadilan, Vittorio punya alasan cukup kuat untuk bisa dijadikan tersangka. Namun,
Plot twist persidangan Vittorio terjadi pada tahun 1996, yaitu hasil tes membuktikan bahwa DNA pelaku yang ditemukan di TKP ternyata tidak cocok dengan DNA Vittorio, alias selama ini polisi sudah salah orang. Fakta ini pun membuat Vittorio terbebas dari dakwaan setelah hampir 2 tahun menjalani proses hukum. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan selama ini berakhir sia-sia. Aduh, ini nyebelin banget ya tentunya. Pertanyaan yang ikut muncul dalam kasus ini adalah, apa motif sang pelaku menghilangkan nyawa Antonella? Apakah motif ekonomi atau mungkin dendam? Dilihat dari masa lalu Antonella, bisa dibilang ada beberapa orang yang tidak menyukainya karena dia diketahui pernah menjalin hubungan dengan pria yang telah menikah kan. Namun tidak ada bukti yang mengarahkan keterkaitan hal tersebut sebagai penyebab meninggalnya Antonella. Lantas siapa yang menghilangkan nyawanya dan kenapa? Hingga saat ini, 28 tahun setelah kejadian, kasus Antonella Di Veroli masih belum terpecahkan. Jadi itu tadi kasus kriminal yang menimpa Antonella. Saat ini kasusnya belum ditutup, pihak berwenang masih terus menyelidiki dan menerima segala potensi bukti apa saja yang bisa membantu mereka mengungkap pelaku. Semoga ditambah teknologi yang sekarang makin canggih, akhirnya akan ada peluang bagi pihak berwenang untuk bisa mengungkap pelaku dan memberikan keadilan pada korban serta keluarganya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi dan klik di sini untuk memutar playlist video-video kriminalku yang lain yang tentunya banyak kasusnya yang udah terselesaikan, nggak ngambang seperti ini. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng buat yang belum. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.